jadi, mereka bisa ngebawa gamenya. Tapi kalau misalkan Branch nggak jadi, ya gamenya bakal susah. Nah ini mirip banget. Emannya nggak jadi, gamenya berat. Emannya jadi, gamenya bisa comeback. Jadi menurutku kalau emang hanya berdasarkan Eman jadi atau tidak, gamenya bisa dipanis dengan mudah banget sama Alter Ego. Atau kalau kayak gitu jangan tank aja nggak sih, Be? Maksudnya udahlah. Semua untuk Eman nih. Misalkan emang gameplay mereka tuh Eman ini sentris banget dah. Ya udah nggak usah ragu-ragu, nggak usah malu-malu gitu loh. Maksudnya ya udah semua untuk Eman. Kasihlah hero-hero support, kasihlah hero-hero badan, semua untuk Eman. Jadi gimana caranya early-nya ya mereka nggak kesusahan. Sampai Emannya punya item. Itu loh maksudnya. Buat ngejawab semuanya ya, jangan sampai mereka kehilangan momentum juga. Dan sekarang udah kelihatan nih, Zuxin. Apakah kita akan melihat nantinya sebuah jawaban yang benar-benar fokusnya adalah untuk bermain dengan tank jungle plus marksman. Karena Moskov juga di sini sebenarnya available. Dari tadi juga available, tapi memang living di atas aja dengan sosok dari Harit itu yang membuat mereka agak cukup shaky sih, Prof. Jadi agak cukup shaky. Dan sedangkan kalau ngomongin dari Alter Ego, mereka masih coba untuk bermain dengan Uranus Nino. Yang kalau kita lihat, mereka ngebuat Nino ini sebagai distraction aja. That's it sampai di situ. Dan Finn menggunakan Chow, kalau nggak ada following damage ke tadi, akan cukup sulit. Itu dia following up damage-nya ya. Ada Joy yang sebenarnya menjadi solusi. Karena Zuxin ya menurutku emang tipikal hero-nya tipe utility, tipe yang benar-benar untuk team fight besar. Jadi alangkah baiknya emang jawabannya seperti ini untuk mengimbangi magic damage-nya. Dan dijawab juga dengan adanya Yves, sehingga membuat dari segi jarak, landing, tentunya hidupnya akan sedikit lebih memenangkannya. Gue ngeliat dari jungle-nya, ini matchup yang bagus loh antara Joy dan juga Lancelot. Pertama kali dimunculin di MPL ID itu dari Dewa. Ketika fans main ya, jadi ada matchup antara Joy dan Lancelot, itu bagus. Cuma gini, menurut gue Joy itu bukan hero follow up, Be. Kalau misalkan ada Way of Dragon terus di follow up, Joy-nya ini bakal langsung diincer. Dia harus nyari space sendiri ke belakang. Dan gue memberatkan ini lagi-lagi ke Eman. Ya, aku setuju banget sama Lim. Tapi Lim, kita lihat masih ada potensial untuk Eman bisa menggunakan hero following up. Karena Moreno udah ditutup nih. Ngomongin Moreno, udah pakai Zuxin kan, udah nggak mungkin Zuxin dipindahin ke role lain. Atau mungkin mereka akan coba shifting dengan EXP damage seperti Lapu-Lapu. Wah, Lapu-Lapu ya. Lapu-Lapu menurut gue juga kalau untuk nge-follow siapa yang di Way of Dragon kayaknya kurang bagus. Gini aja deh, kalau enggak kita putar Way of Dragon-nya itu buat backup gimana? Bukan buat initiate power lagi, bukan buat pick off, tapi buat ngejaga siapapun yang nanti mendekat ke arah Eman. Bisa juga dong. Dari tadi kita bingungin soal Chow ya, padahal kita juga punya sebuah histori di mana Shogun loh yang bawa Chow-nya. Jadi jangan-jangan ini adalah sebuah bait yang masih disiapkan sama Bigetron. Jadi emang Chow-nya nggak cuma buat ngebuka inisiasi, tapi dia juga bisa mengamankan landing jauh. Karena kita tahu sendiri Shogun sempat membawakan Chow EXP tapi tetap dengan tipe tank. Jadi mana Fury Hammer itu yang ngebuat damage-nya tetap ada. Jadi ada tipis-tipis damage-nya ya. Oke, mereka udah coba tutup ke arah high loss ya. Mereka nggak mau ya front to back-nya mereka kalah untuk dari tim Bigetron. Cuma ngomongin ke arah Eve ini sebenarnya salah satu hero yang cukup menyebalkan kalau bisa gue bilang, Profesor. Pokingnya dikit demi sedikit itu mengerikan sekali loh, Bro. Iya, ini pelan kebakar. Belum lagi kalau misalkan dia build-nya ke arah glowing wishing lantern ya kan. 2 kali void blast, void crystal itu udah pasti bakal keluar dari efek butterfly-nya. Dan kali ini kita bisa melihat juga bahwa Benedetta yang ditutup berarti masih ada ekspektasi. Kalau seandainya teman-teman dari Alter Ego tuh mempertimbangkan hero-hero biar nantinya Shogun itu nggak bisa langsung ke belakang. Cuma masalahnya buat sekarang menurutku Alter Ego butuh hero yang bisa kuat untuk di area sungainya. Dan jawabannya adalah Grok. Untuk bisa menghancurkan keseimbangan dari landingnya juga. Gue setuju banget sih, Grok ini bisa megang sungai. Grok ini juga bakal coba bantu mirroring di mana Chow berada. Grok ini juga bakal bisa ngebuat Ron, kalau misalnya memang ada obstacle di sana, mau gak mau dash-nya itu bisa dikeluarkan untuk defensif, bukan ofensif. Iya. Pokoknya bait-bait juga lah ya, ngebait skill lah hitungannya. Tapi gue ngeliat dari Groknya ini, sebenarnya gameplay di hero-nya dari Alter Ego ini mirip sama hero Bigetron game 1 ya. Konsepnya juga nggak beda jauh loh. Iya, mirip-mirip ya. Yang dimana mereka emang bener-bener ingin menguasai area depannya, area sungainya. Tapi ini dia jawaban dari Bigetron dan kaca dan Cloud
Bener kan? Berarti emang bener-bener masih fleksibel nih buat cowoknya bisa di EXP. Dan kita tahu sendiri bahwa Gatot Kaca sebagai roamer dia bisa nge-kite juga dengan adanya Revitalize dan juga Avatar of Guardian atau AOG. Dimana nanti mungkin bisa beberapa kali bakal digunakan untuk secara manuver defensif. Profesor, Lim, ini yang menggunakan Purify ini akan sangat kesiksa kalau dikejar sama Cloud. Ini siapa yang menggunakan Purify ini akan kesiksa nih. Jadi mereka akan dikasih pilih, terserah lo mau selamatin diri lo dari Chow, dari crowd control, atau mereka harus selamatin dirinya dari Gatot Kaca sama Cloud. Pilihan ada di tangan dari tim Alter Ego. Ini gue suka sih draft dari tim Bigetron. Dan Alter Ego cukup compete dengan Granger-nya early game, gimana cara dia bisa pegang karakter Cloud. Oke, dan seperti yang tadi gue bilang ya, berarti Chow-nya ini nggak ada follow up damage. Mungkin bisa jadi Chow-nya digunakan sebagai defensif. Siapapun yang coba nabrak ke arah belakang itu bakal kena Way of the Dragon, akan ditendang menjauh. Cuma pressure early dari Chow itu juga nggak bisa dianggap remeh ya. Wait, dia spellnya Nino, Vengeance. Oh, Vengeance. Berarti ini Vengeance, oke. menandakan bahwa dia akan buying time selama mungkin ya, agar nantinya semua damage yang masuk itu benar-benar akan bisa dihandle oleh satu hero dan itu adalah Uranus. Derby STM tidak ada yang baik-baik saja karena Derby STM akan keras, kasar, dan menuju ke game ketiga. Siapakah yang akan memenangkan Derby STM kali ini? Let's go to the late attack. Langsung ditahan ya untuk minion ya, agar lebih lama sampai di lane, dan ini akan membuat dari Yif atau dari Hijume seharusnya sih nggak terlalu kena freeze lane. Standing dia akan ada di depan turretnya sendiri. Dan di sisi lain, oh Shogun ternyata menggunakan Chow ya. Ya. Dari Shogun yang tadi udah kita bahas juga, karena ada Gatot Kaca yang bisa nih sebagai metode initiate dari EOG-nya. Oke, tapi jangan lupakan Alek kali ini. Shogun memang dia dengan hybrid, tapi jangan lupakan early poking itu juga cukup sakit loh, Lim. Rine mencoba untuk menuju ke arah depan, melakukan sedikit kontes terhadap retribution yang dimiliki. Dan lihat di depan sana, apakah Rine bakal coba dicuri dengan satu momen kill dari Dino yang udah mulai sangat mau cara Vengeance kembali. Ram memilih mundur ke arah belakang. Mereka power defensive dan Rine tidak ada puncher. Ingat, gak ada puncher, gak ada retribution. Agak cukup berat kalau para pasukan dari tim Alter Ego dimasukin jungle-nya. Hati-hati ya. Ini juga tadi kita sempat bahas dari game yang pertama. Bigetron ini agak kesulitan untuk pegang early temponya mereka. Jadi jangan sampai nih ada adegan-adegan jungle yang dicuri. Karena kalau sampai ada pencurian yang dimana Rine, Lancelot dan Ronnya Joy, perbedaannya akan ada di mid game. Keduanya tipikal hero yang akan farming dulu dan di 2-3 item lah. Kalau untuk Lancelot 3 item, kalau untuk Joy 2 itemnya. Itu bener-bener harus secepat-cepatnya. Wow, lihat audience prediction dengan adanya Alter Ego yang sudah bangkit di game yang sebelum ini, membuat mereka memiliki suara yang cukup tinggi. Meanwhile, Pin, lihat poking damage yang sudah kita bahas sebelumnya dengan adanya Eve. Itu menyebalkan sekali untuk Finn. Dengan Revitalize kita tahu tidak akan tergapai, Lim. Itu dia, susah ya untuk ngapa-ngapain. Sementara wait, flicker wait. Hijume. Itu kayaknya nggak harus dilakukan sih. Nggak harus dikeluarkan oleh Hijume, dan sekarang Hijume dalam kondisi yang sangat enak menjadi target utama. Lihat Rine, coba di following up damage sampai Way of Dragon, following up dan instant kill first spot menuju ke arah Shogun. Meanwhile Rine still survive membuat para pasukan dari tim Alter Ego. Mereka berhasil menyelamatkan tim, tapi hilang turtle mereka. Cukup worth it, apalagi mereka berhasil mendapatkan double kill atas Moreno. Wah, ini sih sangat worth it bisa dibilang, karena pertukarannya nggak sepadan deh. Jujur ya, apalagi Blazing juga di bawah. Hanya untuk mengusir ya. Balik lagi untuk trade, jujur aku merasa Alter Ego sedikit lebih diuntungkan. Mereka mendapatkan 2 poin kill. Dan pertukaran turtle tadi emang turtle yang emang harus dilepaskan lebih tepatnya bagi Alter Ego. Karena mereka targetingnya udah langsung berbeda. Dan overzone kayaknya dari Moreno. Harus ada yang ngerem nih, harus ada reminder dari Bigetron untuk mundur dan jangan sampai terlalu melewati batas. Kalau nggak offside. Iya. Setuju banget sih. Udah bagus loh. Ketika dia ada Way of Dragon ke arah Lancelot-nya kan. Dia udah dapetin timingnya, udah dapetin damage-nya cukup juga. Tapi tiba-tiba eksekusinya nggak ada, sayang banget jadinya. Iya, padahal 1 hit lagi tuh Lim ya. 1 hit lagi aja udah selesai itu Rine di depan sana. Minimal dari tim Alter Ego, mereka kan dapetin 1 turtle dengan 1 poin kill jungle. Alter Ego tetap dapat 2 gitu loh. Masih oke, Profesor. Ya masih oke ya, tapi balik lagi setup untuk 2 menit selanjutnya yang akan kita lihat.
apakah itu akan terjadi untuk Bigetron lagi? Karena udah mendapatkan turtle yang pertama dan kita tahu juga bahwa Chow sangat-sangat memungkinkan untuk bisa melakukan clear dengan cepat. Jadi untuk rotasi udah pasti bakal sama-sama seimbang untuk di bagian EX Blender kita. Mungkin kita akan sedikit bergeser untuk Alec dan Finn. Karena secara inisiasi, Alec lebih mudah nih Lim dibandingkan dengan Finn yang harus mengandalkan targeting EOG. Oke. Mungkin ya balik lagi EOG-nya akan dipakai untuk defensif. Karena kan banyak juga kan yang kita lihat di mana EOG-nya ini untuk menangin area aja pas lagi di fight. Dan mau dipunish Shogun. Oke, Shogun bakal keluarin The Wave Dragon menuju ke arah Rine. Baik time yang terlalu banyak dilakukan, apakah ada pertukaran dengan adanya Arfi, tapi Hijume di arah top lane membantu pergerakan Soul Tensor Rine. Shogun! Dr. Five dan bahkan di arah passive lane, pertukaran cukup adil. Berhasil mendapatkan 2 poin kill atas tim Alterigo. Wow! What a play from Bigetron by Vitality. Pertukaran cukup worth it, say thanks to Shogun. Membeli waktu dengan sangat-sangat lama, Shogun akhirnya membuka space yang sangat-sangat lebar untuk teman-teman dari Bigetron by Vitality. Sementara Turtle gak bisa di setup secepat itu juga karena Rine masih hidup, Rine-nya gak tumbang tadi. Dan kontes sangat bisa dilakukan. Udah pasti ya, ini akan sangat merugikan kalau misalkan nanti Rine mendapatkan turtle ini. Tapi balik lagi, 5 pemain sudah siap untuk melakukan setup. Teamfight tidak bisa dialahkan seharusnya, karena ini adalah turtle yang begitu mahal. Oke, turtle yang begitu mahal di depan sana adalah selamat teruskan dia. Mungkin ke arah Hijume. Ternyata Storm dan bahkan Bro bebas banget untuk menggunakan Electrifying Beast di belakang sana Rine. Coba untuk mengejar siapapun di depan sana, Eman free hit. Dan double sudah mulai Nino, Eman mencoba untuk menggonceng karena Rine dan blasting drive from Eman. Berhasil membalikan keadaan Eman versus everybody. Masih ada flicker di sana. Menggonceng bukan Battle Mirror Image tapi dengan flicker from Eman. Oh my god, Eman bener-bener bisa mengkalkulasi semua damage dengan sangat-sangat matang. Bahkan Rine yang maju ke depan tadi malah dia yang tumbang, Be. Wah, ini kerugian ya bagi teman-teman dari Alter Ego, padahal mereka udah menang secara jumlah. Mereka dapetin banyak banget poin kill dari member Bigetron by Vitality, tapi seketika berubah karena Rine yang mungkin terlalu overdrive tadi, bener-bener jauh banget, dan sekarang Bigetron yang akan ambil alih objektifnya. Mana clear, turtle-nya berhasil diamankan juga. Dan Alter Ego kali ini mereka gagal snowball di awal, mereka nggak bisa segalak game sebelumnya. Wah, ini bener-bener kayak jadi game yang cepat banget silih berganti ya. 2 menit tadi dipegang sama Alter Ego. 2 menit kemudian tiba-tiba Bigetron yang lead the game. Tapi bagian top lane kayaknya ada yang menarik sepertinya. Oke, bottom lane mereka terdeteksi dengan ada Shogun. Deny rotasi yang terjadi membuat perpasukan dari tim Alter Ego gagal untuk melakukan sedikit kuncian terhadap Ron. Shogun, saya thanks to Shogun. Shadow Roamer, kita lihat di sini, visionnya cukup jelas dibuka oleh Shogun. 3 orang merotasi, akhirnya membuat Ron mundur. Wah, ini Eman bisa kontrol landing jauh juga kan. Makanya enak banget. Nino menurut gua dia nggak bisa ngapa-ngapain Eman. Eman akan tetap bisa lari. Kecuali ya itu ada misplay, ada misposition baru langsung menggunakan Shogun! Berhasil menggocek, berhasil mendapatkan 1 buah flicker for defense Arfi. Kali ini gagal dapatkan Shogun ke one last hit. Harta tata dan Sonata berhasil dimakan, tapi pertukaran kali ini dengan Nino di arah top lane yang terlalu lama. Kembali ditukar dengan cukup adil. Tapi satu kalkulasi yang mungkin agak cukup menarik adalah Arfi nggak punya flicker nih. Ini informasi yang mahal sekali loh Lim dan juga Profesor. Ya. Wah, tapi masalahnya tadi atasnya bisa di-clear dan EOG terpaksa untuk dibuka di bagian mid lane. Kerugian sampai saat ini masih ada di Bigetron. Tapi masalahnya Eman juga masih belum menunjukkan Blazing Duetnya. Jadi menurutku kalau dibilang rugi, nggak rugi-rugi juga. Alter Ego juga kayaknya aware deh. Mereka nggak mau teamfight jangka panjang lagi karena Arfi udah nggak ada flicker. Sekali dia dilengketkan dengan Blazing Duet, nanti udah pasti bakal sulit banget bagi Arfi untuk escape kecuali dengan menggunakan Rondo. Masalahnya sekarang lagi-lagi 2 menit kemudian Alter Ego pegang kendali permainan. Semenjak Shogun tadi di bottom lane juga bisa dipunish. Tapi Nino, dia berusaha untuk buying time, yaitu dia jawaban dari Vengeance. Kenapa kita mempertanyakan Vengeance di awal dan sekarang setup turtle yang ketiga. Apakah akan menjadi perfect turtle bagi Bigetron? Wow, ini mahal banget tuh Bigetron. Lihat Eman udah terlalu sakit menuju ke arah Nino dan bahkan menuju ke belakang Dead Sonata memang menuju ke arah Eman. Tapi nampaknya untuk bisa menyelesaikan atau meninggalkan bekas luka menuju ke arah Eman agak cukup berat. Mereka cukup sangat komit kalau mereka mau dapetin Eman. Meanwhile Eman bisa karena blasting drive from Eman! Hijume terperangkap di depan sana karena dia manipulasi tampakan Eman menjadi target utama dari Rine. Mencoba untuk bertahan, one by one situasi dari bottom lane. Mencoba untuk menggoceng, masih coba dihindari. Rine, one last hit, shutdown finally terjadi.
tidak ada yang bisa menyelamatkan pergerakan dari Eman. Eman sudah terlalu jauh dari cover dan Way of Dragon mengejar Arfi untuk hanya menghindarkan poin kill tambahan. Berhasil dan pengumuman again and again membubarkan para pasukan Alter Ego. Oh, tapi midnya bisa didapetin. Enggak ternyata. Sampai Tony Charge. Oh, damage dari Arfi tidak boleh dikali-kali. Jangan lupakan ini adalah Skypiece dan Moreno. Masih selamat dengan satu grab sebagai terakhir. Ini susah banget gerak sih dari teman-teman Bigetron. Target mereka tadi seakan-akan mau ngambil kill, tapi ada yang keterpol juga, Be. Sehingga terpecah belah dan akhirnya kerugian aja nih untuk Bigetron. Ya, kebingungan dari sisi targeting ya. Dan kalau dari yang kita lihat tadi sebenarnya target mereka adalah Hijume dulu. Karena emang di sini real world manipulation akan menutup pergerakan dari Moreno dan juga dari Shogun. Makanya targetnya langsung menuju ke belakang dengan Blazing Duet. Kalau itu terjadi dan mungkin ada Arfi di sana, Lim, aku baru setuju. Tapi tadi kita bisa lihat Arfi berada di posisi yang aman. Jadi walaupun ada Blazing Duet di arah belakang, dia nggak terganggu sama sekali. Dan itu yang ngebuat Alter Ego langsung leading 2.700 gold semenjak teamfight turtle terakhir. Mereka mendapatkan banyak sekali keuntungan sehingga tidak bisa di-trade oleh Bigetron by Vitality. Walaupun sekarang ada Swift Trinity dari Eman. Nah, jadi ya, pada masuk di menit 9 juga hampir ke menit 10. Dan hati-hati nih kalau tiba-tiba ada adegan pop damage ke arah Nino seperti tadi sebelumnya, itu bakal bonyok habis, bonyok banget bahkan, dan damage still tertinggi. Bahkan beda 10.000 loh, ini sama yang peringkat kedua dan peringkat 2 pun Nino. Korban yang digebukin. Jauh banget udah pasti ya. Dan Nino harus lebih berhati-hati atau mungkin tindakan preventifnya bikin Blade Armor ya, agar nanti tidak kena damage yang begitu pedih dari Eman. Walaupun ada Demon Hunter Sword dan itu akan sangat berkalkulasi dengan adanya maksimum HP. Tapi butuh banget yang namanya Blade Armor di sini dan Lord setup Alter Ego lagi leading 3.500 gold. Harusnya ini bakal tetap di screening agar tidak ada member Bigetron yang bisa masuk. Lord is coming menuju Lord yang sangat penting kali ini. Memang Lord yang bukan di atas menit ke-12, tapi siapapun yang mendapatkan Lord ini kalau Alter Ego mereka akan bisa memecahkan salah satu best turret kemungkinan. Sedangkan kalau Bigetron tidak akan mengurung Alter Ego dengan 3.800 goldnya. Jadi sangat penting. Satu gerakan tambahan aja bisa berubah segalanya dan lihat di depan sana informasi kita didapatkan. Apakah akan masuk dan bahkan Rine berhasil mendapatkan Lord mundur ke arah belakang adalah sebuah jawaban tapi langsung apa terdekat dia menuju ke arah Arfi. Duel terpelajari dan Promeman berhasil menumbangkan Rine memporak-porandakan Arfi dan Ron bebas untuk mengacak-acak para pasukan dari tim Alter Ego. Lord memang didapatkan tapi ternyata bertukar dengan 3 nyawa. Way of Dragon menuju nyawa keempat bahkan didapatkan dengan yang bisa diberikan oleh Eman. Tapi nampaknya sosok dari seorang Nino masih terlalu kuat. Fokus karena turret tidak mungkin bisa didapatkan oleh tim Alter Ego saat ini. Dan lihat, tanpa Lord saja, Bigetron berhasil memukul mundur 3.000 gold yang sudah didapatkan oleh tim dari Alter Ego. Itu dia ketika fokus satu tujuan Bigetron, mereka bisa untuk mendapatkan keuntungan walaupun ya Lordnya memang bisa didapetin, cuman tetap bisa di clear. Dan lihat kalau misalkan ada gold pool itu akan beda jauh banget. Gold akan diunggulin oleh Bigetron setelah momen Lord yang free. Bahkan Lord yang rugi kali ini hanya atas doang lo lihat. Kondisi yang di minionnya lumayan bagus, Be. Ini kalau Ranger Mas dan juga Lim sadar ya, ini mirip banget sama game pertamanya Alter Ego tadi. Dimana ketika mereka mencoba untuk mengambil alih Lordnya, mereka tuh bingung fokusnya mau Lord dulu atau orang dulu. Bigetron itu komit ke orang. Moreno digas. Wah, dikomit. Sedangkan Moreno masih terlalu banyak skill dan apa terdekat lihat. Sempat wotok combo jump dan blazing dan Promeman memperpandangkan para pasukan dari tim Alter Ego depan di sebelah sana. Ron mengejar ke Hijume. Where are you going? Nowhere. Kurang. Hijume dari cara kabur. Mereka kehilangan pemainnya. Dan apakah akan ada Master Push kembali? Ini bencana. Wah, kayaknya bakal bisa terjadi karena di arah mid lane lihat Bigetron mengawal minion. Oke, mengawal minion, tapi lihat di depan sana, sosok dari seorang ini mencoba untuk melakukan mundur ke belakang hilang wipe. Wow! Oh no! One great push! Again and again, Bigetron by Vitality berhasil memenangkan derby SM. What epic comeback, one strike push again and again. Lagi-lagi terjadi, terlalu bersemangat, terlalu overcommit. Alter Ego, Al Familia membuka celah mereka sendiri. Bigetron hanya memanfaatkan kesalahan tadi dari Alter Ego-nya. Bahkan gue ngeliat
konsepnya tadi kalau memang temponya masih sama, Alter Ego punya chance menang yang sangat-sangat tinggi, yang sangat-sangat besar, tapi ya inilah yang terjadi. Bigetron 2-1. Wah, ini bukan crucial moment lagi, ini terlalu crucial momento. Karena bayangkan the way of dragonnya yang connect ke RV, blazing duetnya kena semua. Tadi beda banget sama yang Ranger Mas bilang. Kalau misalkan emang blazing duetnya ke 1-2 orang, cuma ke Hijume doang atau mungkin ke Rine doang, masih fine. Tapi mereka lagi kumpul di situ, di satu kotak di mana Hijume bukan reward manipulation dan terlalu overcommit. Jujur itu aku merasa emang nggak seharusnya dilakukan karena ya kalau kita ngomongin objektif belum ada Lord masih 100 detik. Yang kedua, Alter Ego bener-bener belum siap untuk melakukan setup. Dan yang ketiga, belum ada informasi di mana member dari Bigetron berada. Dan sekalinya di-react dengan cepat. Ada Blazing Duet, ada Electrifying Beats. Wah, itu semuanya langsung memporak-porandakan formasi dari teman-teman Alter Ego. Dan sekali lagi Lim, walaupun early-nya udah leading dari Alter Ego, emang ini PR-nya cuma ada di endgame. Ya. Ya lagi ya, masih dengan pasifnya, tapi wah tadi itu bener-bener di depan mata loh dan bener-bener satu momen lagi loh, ini harus digarisbawahi lagi. lagi. Karena di game pertama juga semua yang diusahakan Alter Ego early mid game semua usaha mereka hilang, satu momen doang, sama di game ketiga juga. Ya makanya aku bilang kan kayak ini kita di bonus nostalgia gak sih? Di Lord itu Bigetron bener-bener udah mereka lepasin Lordnya, mereka kejar orang jadinya. Dan Betul. beda banget sama Alter Ego yang dimana satunya ngejar orang, satunya masih Lord. Alhasil mereka nggak mengeluarkan source skillnya ke satu target gitu loh. Bener-bener beda banget targetnya. Oke, dan yang gue suka tadi adalah gimana caranya komit mereka ketika Alter Ego sudah melakukan blunder. Kenapa bisa blunder? Mereka mau coba komit ke arah Moreno. One step yang dilakukan oleh Hijume dengan membuka reward manipulation itu adalah satu genderang perang. Adalah bukti kalau misalnya sosok Alter Ego bisa dikomit. Dan dikomit balik oleh Bigetron by Vitality. Langsung masuk Eman ke arah belakang. Dan lihat terperangkap semua di dalam Avatar of Guardian. Wah, itu benar-benar decision yang menurutku kalau boleh jujur itu sangat buruk sekali dan membuat mereka jadi kehilangan gamenya. Karena empat-empatnya bertumpuk di situ, kena Blazing Duet, ya hilang semuanya ya. Karena emang udah jadi Swift Trinity juga dan kayak full stack tadi Blazing Duetnya, makanya instan banget buat RV. Iya. Gue penasaran sih nanti kalau misalkan ada mic checknya ya dari Alter Ego kalau udah muncul. Siapa yang call ya? Maksudnya kayak itu call ya. Ini momen call yang menurut gua itu jauh banget juga gitu loh dan itu Cusin be. Ya, Kalau itu Cusin. tumbang pun ya dia nggak bakal bisa ngapa-ngapain nih setelah Cusin tumbang. Ya dan kalau kita Iya. ngomongin objektif ya, by objektif aja ya 100 detik itu Lordnya itu jauh banget seriously. Itu jauh banget. Ya, tapi tentunya MVP kalau menurut gua Eman. Apakah Eman? Kita lihat MVP. The one and only Eman. Oke, udah setuju banget sih gua kalau ini ya. Ini definisi penggendong handal. Karena memang ya gua ngeliat dari game pertama 2 dan 3 emang permainan stabil plus bukan hanya dari stabil, dia galak, itu yang favorit. Dia galak banget, dia bener-bener bisa carry the whole game kayak tadi Ranger Mas bilang. Kalau emang mau kasih Eman hero yang bener-bener bisa di-enable di late game, ya udah kasih aja carry yang bener-bener pasti gitu. Tadi most of di game yang pertama, di game yang ketiga kita diberikan atau disajikan dengan Cloud dan menurutku emang lebih masuk akal seperti ini. Karena emang semakin lama game berjalan, ya Cloud-nya akan semakin lebih dominan. Dan emang power spike-nya dari Cloud kan bukan yang di early game, bukan yang di mid game, tapi emang udah pasti menuju ke late game. Makanya sempat ada beberapa miskalkulasi dari Alter Ego, overcommit dari Alter Ego, itu malah dipunish banget sama Eman. Dan kita melihat banget dengan jelas, itu ada beberapa decision, dua kalau boleh jujur ada dua decision pas tadi tim fight di area Lord, di mana commit dari Alter Ego-nya terpisah. Sementara pas di call terakhirnya bener kayak yang Lim bilang, aku juga penasaran call seperti apa. Yang ditunjukkan apakah emang bener-bener cuma mau nge-trigger Flicker atau Crimson Beacon. Karena sekalipun emang itu Zuxin-nya di all in, aku nggak yakin dia bener-bener bisa instant killing. Itu dia. Pertanyaannya nih kalau udah dapetin kill ke arah Cusinnya pun be, kayak what next gitu loh, yang kayak mereka hanya cari kill aja ke atas tadi kayak atas kill Cusin yuk, masa gitu sih kan, kayak pasti ada tujuan gitu kan ketika mereka udah menangin satu point kill dan EOG-nya itu perfect banget ya. Ketiga, landed ketiga loh. Jadi otomatis ini nggak ada yang bisa nge-react ya. Mau dari sisi manapun juga Rine cuma bisa mundur ke belakang. Dan emang nggak siap harusnya dengan decision tersebut. Dan di momentum akhir Rine juga nggak sempat untuk melakukan clear terhadap area mid lane-nya. Jadi minion tetap akan masuk walaupun bottom lane-nya jelek banget buat Bigetron. Tapi untungnya straight push lagi-lagi yang menjadi jawaban. Mirip banget kan, kayak kita dibawa lagi nih di Javu terhadap di game yang pertama.
Iya, 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 Wah, iya. Tapi ini udah kelihatan ya dari Joy. Untuk Ron nih, dengan Genius One. Nah, gue suka banget nih item Genius Holy Crystal sekarang. Karena damage-nya, wow. Itu bener-bener nggak bisa diprediksi lah. Bener-bener di luar ekspektasi se-burst damage itu. Tapi nggak tahu kenapa nih, gue sukanya Retri dikombinasikan dengan Retri Flame loh. Itu bakal lebih dahsyat lagi dan akan selalu menang 1 lawan 1. Mungkin semenjak di Oh. nerf ya dari Ice Retribution-nya, jadi efek slow-nya berkurang. Mungkin emang Flame Retribution yang lebih tepat buat sekarang, terutama buat para jungler damage, even itu Yunshin atau Lancelot juga aku lihat beberapa ada yang bawa Flame Retri loh. Jadi ketika dia Flame Retri Thronos itu bener-bener lebih berasa lagi. Dan lebih dalam lagi untuk damage dari Lancelotnya, apalagi dengan passive stack yang udah 4. Tapi mungkin untuk melihat dari itemnya, balik lagi Concentrated Energy nih Lee, memang udah akan menjadi atau OTW menjadi item yang paling sync sama Joy. Apalagi dalam keadaan sekarang lawannya adalah Lancelot yang dimana tentunya ini nih kayak jadi War Axe tapi versi Magic. Karena semakin banyak stack, nanti Magicnya akan bertambah. Spell Fam dan juga Hybrid Lifesteal yang sangat-sangat mumpuni bagi Joy. Apalagi dipadukan dengan kalau bahasa komunitasnya emblem ketupat Joy nih atau Temporal Rain. Jadi dia bisa in out dengan menggunakan dash dari Rhythm of Iya. Joy-nya. dan Profesor, kita lihat juga di sini. Nino dengan tidak ada crowd control yang dia miliki, dia nggak bisa ngekontrol backline-nya. Dia cuma ngedistract doang. Sedangkan ketika Nino ngedistract, Shogun tuh nggak peduli apapun yang terjadi, dia tetap cari ke belakang di mana Hijume, di mana Arfi. Udah gitu loh. Jadi fokusnya Bigetron dia ya udah biarin aja Nino ganggu kita selama kita ke arah backline-nya juga. Kita hantem backline-nya mereka. Iya, ini bener-bener kayak kalau Nino pakai Arlot tadi kan bener-bener online banget kan. Terus pas Shogun pakai Chow, dia bener-bener finding Arfi. Ketemu Arfi jadi tendang-tendangin dari tadi. Bener-bener gak dikasih ruang, jadi sangat wajar sekali. Dan emang ada perbedaan sedikit nih, mungkin dari segi objektif ya. Karena Alter Ego sebenarnya lumayan mengungguli dari segi beberapa objektif kayak contohnya Orange Buff. Terus juga mereka mendapatkan Lord. Tapi itu tadi, miss decision dari Lordnya yang ternyata mereka komit ke Lord tapi Bigetron komitnya ke orang. Penutupannya jadi beda gitu loh, outputnya pun akan berbeda sekali. Makanya Bigetron benar-benar bisa mengendalikan temponya ketika sudah mulai memasuki menit 10 ke atas. Ya lagi-lagi ya, semua tentang tempo, semua tentang keputusan. Ya, itulah yang terjadi mau nggak mau. Ya Alter Ego pun harus merasakan akibat dari terlalu bersemangatnya mereka juga. Sebenarnya kalau lihat dari dominasi, memang dominasi dari Alter Ego di game kali ini juga nggak sedahsyat game-game sebelumnya, Be. Wah iya sih kalau yang ini boleh dibilang sih karena emang yang kayak tadi aku bilang game per 2 menit. Kayak per 2 menit tadi Bigetron yang unggul, terus tiba-tiba Alter Ego yang ambil alih keuntungannya. Bigetron lagi, terus Alter Ego lagi. Semuanya lepas mulai di menit yang ke-10 dan itu yang nggak bisa dikendalikan lagi sama Bigetron karena udah